Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya saudara kabarnya luar biasa. Kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, karena itu tetaplah setia dan semangat untuk terus berdoa. Saya mengucapkan selamat malam untuk semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua yang terus setia untuk berdoa. Hanya Tuhan tempat kekuatan kita dan Dialah tempat sandaran hidup kita, sumber pengharapan kita, dan karena itu biar kita terus mau melekat dengan Tuhan dan meminta supaya Bapa terus menuntun jalan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan senantiasa sertai kami dalam jalan-jalan kami, supaya kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang kami inginkan. Karena itu Aba Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu malam ini memohon perkenanan-Mu atas hidup kami, tuntunan-Mu dalam langkah hidup kami, agar kami senantiasa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Sekali lagi katakan Aba Bapa, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa menurut rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu.
ajar aku Bapa, mengerti rencanamu. Ajar aku Bapa, menurut kehendakmu. Ajar aku Bapa, taat dan setia hanya padamu Bapa. ajar kami taat dan setia hanya padamu Tuhan. Haleluya. Bawa kami Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan bawa kami Tuhan untuk taat melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam kami yang memampukan kami untuk berjalan dalam rencana-Mu. Karena kami percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Karena kami percaya kehendak Tuhan itu yang terbaik. Karena kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menepati janji-janji. Ku percaya. percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, Menggenapi janji. Lebih lagi dengan iman percaya pada Tuhan, katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. kami percaya Kau tak pernah gagal Tuhan. Tepati semua janji-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Terima kasih, oh Tuhan. Tidak pernah gagal setiap janji dan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan
percaya Tuhan, Engkau yang sanggup menjadikan kami lebih dari pemenang dalam setiap persoalan hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai dalam hidup kami. Oh, ku percaya, Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan, hanya Kau yang kami percaya dalam hidup ini Tuhan. Hanya Kau satu-satunya kami mau percaya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan pada Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Kau yang kami andalkan Tuhan, yang kami percaya, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Haleluya. Katakan lebih lagi, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun
di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau sandaran kami, Engkau andalan kami Tuhan. Tiada yang lain seperti Kau, Yesus, Tuhan yang kami sembah. Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang dahsyat bagi kami. Karena itu kami mau menuruti segala perintah firman-Mu. Karena itu kami mau taat melakukan segala firman-Mu Bapa. Kami mau menggenapi firman Tuhan di hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. hidupku menggenapi Firman-Mu. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, Jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian yang pasti akan membangun iman dan kepercayaan kita lebih lagi kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Iya, kesaksian saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie dan tim, saya mau bersaksi Bu, ya, karena kemurahan Tuhan. Saya Ibu Lisna, umur 52 tahun dari Bogor. Saya awalnya mengikuti channel Ibu sejak bulan Agustus 2021 yang lalu. Iya. Karena channel Ibu linknya dikirim oleh teman saya. Dan tepat pada saat channel Ibu itu dikirim oleh teman saya sedang mempunyai pergumulan yang sangat berat 3 bulan terakhir itu, yang membuat saya sakit sampai beberapa kali saya terapi dan bahkan kejiwaan saya mengalami depresi. Setelah itu saya hampir tiap malam mengikuti mesbah doa yang selalu memberi penguatan bagi jiwa saya. Saya lalu bisa tidur nyenyak Bu. Meskipun saat itu pergumulan saya berat yang kuhadapi. Namun saya selalu percaya apa yang Ibu katakan, serahkan semuanya kepada Tuhan dan bagian kita hanyalah percaya kepada Tuhan. Amin ya. Ibu Debbie, di tengah pergumulan saya itu, pada waktu saya lagi prepare mau mendengar mesbah doa, anak saya yang perempuan sulung ya, yang berusia 24 tahun dan sudah sarjana, sudah pernah bekerja, tapi karena pandemi kontraknya dia tidak dilanjutkan oleh perusahaan. Lalu dia sempat menganggur setahun Bu. Lalu saya suruh melanjutkan kuliah di tahun kedua setelah tidak bekerja. Tapi sambil terus-menerus membuat lamaran ke perusahaan-perusahaan lain, dia bahkan sambil kuliah lagi.
kuliahnya kelas karyawan. Katanya gini, ternyata susah juga ya cari pekerjaan di tengah masa pandemi. Lalu entah karena dorongan apa, saya mengajak anak saya bilang kepada anak saya, kamu mau dapat kerja yang bagus? Dia berkata, ya maulah mah ya. Saya bilang kepada anak saya, ayo sini nak, ikut mama tiap malam, ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Minta kepada Tuhan. Lalu dia menurut dan ikut meskipun tidak rutin, tapi dia mau ikut. Saya selalu mengaminkan ketika ibu berdoa untuk masa depan anak-anak kami dan saya dan mereka agar hidup takut akan Tuhan. Saya tahu anak saya berbeda dengan saya, Bu, ya. Kalau saya ini dari masih muda, saya sudah merasakan bahwa Tuhan adalah kebutuhan bagi jiwa saya. Ya, tetapi beda dengan anak saya, ya, yang hanya sekedar saja, mungkin hanya karena kebutuhan jasmaninya, ya selalu terpenuhi oleh kami orang tuanya. Maaf Bu, saya ini bekerja, keadaan ekonomi saya selalu dicukupkan Tuhan. Pada saat itu ada penerimaan ASN yang sesuai dengan jurusan anak saya. Di awal-awal dia tidak percaya diri karena yang tes itu 23.000 orang. Aduh ya, mau masuk ASN yang ikut tes 23.000 orang. Saya terus memotivasi bahwa kamu harus usaha belajar keras dan berdoa ikut ibadah. Dan setiap malam saya doakan Bu di mesbah doa. Saya membawa bagi anak saya doa. Dan singkat cerita, pada malam Natal yang lalu, anak saya dinyatakan lulus setelah melewati 6 tahapan tes. Saya menangis berteriak-teriak karena saya tahu dan merasakan itu adalah keajaiban Tuhan. Amin. Memang di dalam doaku selalu saya perkatakan, Tuhanku, ku pertaruhkan imanku untuk masa depan anakku. Supaya anakku juga beriman dan bagimu ini tidaklah perkara yang sukar. Karena aku percaya Tuhan dahsyat dan Tuhan berkuasa. Amin. Itu selalu aku nyatakan di setiap doaku kepada Tuhan, Bu. Dan Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menjawab doa kami dan juga yang sudah mengirim Ibu Debbie dan tim melalui ibadah mesbah doa dan mesbah syukur yang selalu menguatkan iman percaya saya. Saya rindu Bu supaya semua keluargaku selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya percaya pergumulan saya juga segera berakhir ya. Dan saya percaya Tuhan pasti sanggup sebagaimana Dia memenangkan anakku. Terima kasih Bu, maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati ibu dan tim. Shalom. Amin, amin, haleluya saudara ya. Satu kesaksian yang sangat luar biasa, seorang ibu yang pada bulan Agustus 2021 menemukan channel saya karena dikirim oleh seorang temannya. Dan di saat yang bersamaan dia sedang mengalami depresi, bahkan jiwanya ya terancam, ya terganggu karena mengalami persoalan yang tekanan hidup yang begitu berat. Tapi ketika dia menemukan mesbah doa, sejak itu pun dia mengikutinya dan wow, yang luar biasa saat itu juga dia boleh tidur nyenyak. Saudara, makanya kenapa saya selalu berkata jangan lupa bagikan ya mesbah doa kepada temanmu, keluargamu, saudaramu, siapapun saudara. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu dan saatnya orang itu sedang mengalami pergumulan. Ya, kita bisa melihat dari kesaksian Ibu Liana pada malam hari ini saudara. Ibu Lisna, maaf ya, bukan Ibu Liana. Ibu Lisna usia 52 dari Bogor. Ya, kita melihat apa yang dia alami ya. Di saat yang tepat, saat itu dia sedang dalam pergumulan yang berat. Temannya mengirimkan ya channel mesbah doa kepada dia dan dia mulai mengikuti.
dan dia mengalami perubahan hidup, dia lepas dari depresinya dan dia bisa tidur nyenyak. Bahkan ketika anaknya ya sedang kehilangan pekerjaan akibat masa pandemi, ya dia juga mengajak anaknya, kalau kamu mau dapat pekerjaan cari Tuhan, ayo ikut mesbah doa. Saat itu ya ada pembukaan penerimaan ASN ya, pegawai negeri. Dan kita lihat saudara ya, waktu itu anaknya pun sudah tidak berharap. Kenapa? Karena yang ikut itu pesertanya 23.000 orang. Bagaimana mungkin secara manusia kita berpikir, aduh 23.000 orang itu bagaimana seleksinya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, dan lewat ini anaknya boleh melihat bahwa benar ya, ibunya berkata cari Tuhan dulu. Setiap mesbah doa dia ajak anaknya, ayo ikut nak sama-sama mesbah doa. Dan dia mengalami janji dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk berserah, dan jangan pernah berhenti untuk percaya. Sebab Tuhan kita Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Seperti firman yang kita baca tadi malam itu, Tuhan berkata kepada Zerubabel, aku berjanji, aku akan memberkati engkau dan aku akan mengangkat engkau dan memberikan kepadamu cincin materai. Bagi kita yang mau setia kepada Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan turut bekerja di antara 23.000 orang. Bayangkan salah satu yang lulus adalah anaknya ya Ibu Lisna saudara ya. Dan apa yang bagi manusia sulit, bagi Tuhan itu tidak ada yang sulit. Asal kita mau sungguh-sungguh berusaha. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Lisna buat kesaksian yang sangat luar biasa. Saya percaya semua orang dikuatkan malam ini. Sekarang kita sudah selesai dengan pembacaan tadi malam di Hagai pasal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan dengan Sakaria ya. Kita masuk dalam pasal yang baru perjanjian lama, yaitu Sakaria. Saudara, tujuan dari kitab Sakaria ini adalah untuk memberikan harapan kepada umat Allah dengan menyatakan pembebasan yang akan dilakukan oleh Allah pada masa yang akan datang melalui Sang Mesias ya. Penulis dari kitab ini adalah Sakaria. Pembaca mula-mula itu orang-orang yang ada di Yahudi, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem yang kembali dari pembuangan dari penawanan di Babel. Dan kitab ini ditulis ya sebanyak ya pasal yang 1 sampai ayat yang ke-8 itu ditulis kira-kira pada tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Pasal yang ke-9 sampai pasal yang ke-14 itu ditulis sekitar 480 ya sebelum Masehi, saudara. Jadi saudara, kita perlu tahu latar belakang dari kitab Sakaria ini itu adalah orang-orang buangan yang kembali dari pembuangan di Babel ya. Mereka orang-orang Yahudi yang dilepaskan ya dari Babel dan mereka kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah seperti yang kita sudah baca di Hagai kemarin ya. Tetapi dihalang-halangi pekerjaan ini dan coba dihentikan. Ya, tetapi kita tahu bersama Hagai dan Nabi Sakaria akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan bangsa itu untuk kembali membangun bait Allah yang sudah roboh akibat ya murka Tuhan karena mereka itu sudah tidak menjaga kekudusan di bait Allah itu, saudara ya. Dan akhirnya bangsa itu diberikan tugas ya untuk mereka ya kembali membangun, dan Tuhan berkata, aku akan menyertai kalian. Jadi saudara, ya tokoh penting di dalam kitab Sakaria ini adalah Zerubabel bin Seltil, saudara ya, yaitu Bupati Yehuda yang kemarin disuruh Tuhan untuk kembali membangun bait Allah yang sudah roboh itu ya. Dan tema utama dari kitab ini adalah Yerusalem, di Yerusalem ya. Dan kita akan sama-sama membaca, saudara, kembali dari kitab Hagai ini ya, mulai dari pasal yang pertama. Iya, kita akan baca ya dari Sakaria pasal yang pertama. Jadi saudara, Sakaria ini memulai dengan menggambarkan 8 penglihatan yang akan datang pada malam hari. Kemudian ia menyampaikan kumpulan pesan mengenai ya penobatan Yosua.
Jawaban atas berbagai pertanyaan mengenai perayaan dan puasa serta dorongan untuk melanjutkan pembangunan kembali Bait Allah ya akan kita lihat bersama-sama ada di dalam kitab ini. Baik, kita akan segera masuk Sakaria pasal yang pertama. Ya, pasal penglihatan ini saudara ya, seruan untuk bertobat. Ayat 1, dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Barekhya bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Ya, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, kita melihat bersama ya, ini adalah seruan untuk bertobat saudara ya kepada bangsa ini. Tuhan itu murka kepada nenek moyang dari bangsa ini saudara. Bagaimana mereka itu sudah melihat penyertaan Tuhan. Mereka melihat pembelaan Tuhan, bahkan semua yang sudah disampaikan nubuatan itu digenapi, tapi mereka tetap gak mau bertobat. Jadi Sakaria ini saudara lahir di Babel selama masa pembuangan Sakaria ya. Dia masih sangat muda ya ketika ia pulang ke Yerusalem pada tahun 538 sebelum Masehi. Raja Kores dari Persia waktu itu mengalahkan Babel pada tahun 539 sebelum Masehi. Dan dia mengeluarkan keputusan bahwa para tawanan itu di pembuangan bisa pulang ke tanah air mereka. Ya. Sakaria dan Hagai termasuk di antara kelompok pertama yang berangkat. Jadi perhatikan, Sakaria dan Hagai ini termasuk orang-orang yang waktu itu juga ditawan di Babel, dan mereka masuk di kloter pertama ketika raja mengizinkan mereka pulang ke tanah air mereka atas seizin Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menggerakkan sehingga mereka itu boleh kembali pulang. Jadi kita melihat seorang nabi dan imam mulai melayani dalam waktu yang sama ya dengan Nabi Hagai. Tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Nubuatan pertamanya itu disampaikan 2 bulan setelah nubuatan ya dari Hagai. Kita kemarin sudah melihat Hagai menyampaikan nubuatan ya, dan setelah itu saudara 2 bulan setelah Hagai bernubuat, Sakaria juga menyampaikan nubuatan yang dari Tuhan. Sama seperti Hagai, Sakaria mendorong bangsa itu untuk melanjutkan kembali pembangunan bait suci Allah ya yang sudah roboh ya, dan pembangunannya itu sempat terhenti selama 10 tahun. Kemarin kita sudah bahas juga. Lalu Sakaria ini melawan kelesuan rohani yang terjadi di atas bangsa itu pada waktu itu. Kita ingat kemarin kitab Hagai ya, Tuhan berkata kepada mereka, sudah waktunya bagi kamu untuk membangun rumahmu. Ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka sibuk membangun rumah mereka, memapaninya satu persatu. Tuhan bilang, jangan dulu kamu bangun rumahmu, bangun dulu bait suciku itu. Barulah kamu bisa membangun rumah-rumahmu dan engkau mendiaminya. Tapi bangsa ini saudara ya, akhirnya mereka meresponi apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Saya sudah sampaikan kemarin bahwa ya membangun bait Allah dalam hidup kita itu artinya apa? Membangun kembali hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Ketika kita mau membangun kembali hubungan kita yang rusak dengan Tuhan, Alkitab berkata, tubuhmu itu bait Allah, bait Roh Kudus. Waktu kita membangun manusia rohani kita kembali, maka Tuhan berjanji, aku akan menyertai dan memberkatimu. Ya, sama dengan kesaksian yang tadi ini, ibu itu berkata, kamu mau dapat kerjaan, cari dulu Tuhan. Bangun kembali dulu hubunganmu dengan Tuhan. Ya, engkau pasti akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Dan benar, di antara 23.000 orang, anaknya menjadi salah satu yang lulus. Itu karena mujizat Tuhan, saudara. Ya, dan kita tahu bersama, saat itu Sakaria sedang mengingatkan bangsa ini untuk mereka itu bangkit dari kelesuan rohani, ya, keputusasaan karena tekanan dari musuh-musuh mereka. Dan kehilangan semangat karena fondasi bait Allah yang baru tersebut berukuran lebih kecil. Bahkan kelalaian terhadap prioritas rohani.
ya itu akhirnya menghalangi mereka. Saudara, memang kita mengerti ya, mungkin bangsa ini memiliki banyak pergumulan yang cukup berat. Ya, mereka baru kembali dari pembuangan, memulai kembali hidup itu tidak mudah. Ya, harus membangun rumah kembali, melakukan segala sesuatu lagi kembali. Jadi ya buat mereka mungkin membangun bait Allah itu tidak semudah yang diomongin. Di saat kita ada masalah, persoalan, beban yang berat, seringkali saudara kita pun merasa, aduh ya berdoa saja saya sudah tidak bisa Bu. Melakukan apalagi percaya saya sudah gak bisa Bu. Melihat keadaan di depan saya ini begitu rumit. Tapi saya mau berkata saudara, tidak ada pilihan lain bagi kita. Kenapa? Karena hanya dengan membangun bait Allah hidupmu akan diberkati. Ya seperti kisah ini Tuhan bilang, kalau kamu mau kembali membangun bait Allah, hidup dalam kekudusan ya dan keluar dari kenajisanmu, maka Tuhan berjanji, lihat ya kebun anggurmu, pohon aramu, apakah tidak ada buah? Aku yang berjanji, aku akan memberkati engkau, kata Tuhan. Ayat yang keempat di sana dikatakan saudara, jadi Tuhan itu berfirman di sana ya. Dikatakan sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu, ya sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ada banyak orang yang datang kepada saya dan bertanya, Bu, ya saya ini banyak dosa Bu, bagaimana caranya saya harus bertobat? Saya bilang kembali kepada Tuhan. Hanya dengan engkau kembali kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, memohon pengampunan dan minta anugerah agar engkau bisa hidup benar. Hanya dengan cara itulah ya, maka Tuhan juga akan kembali kepadamu. Di sini dikatakan Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Bukan ketika engkau minta didoakan pendeta besar, maka Tuhan akan memberkati engkau, enggak. Ya karena itu saya selalu berkata, jangan cari-cari saya untuk mendoakan saudara. Cari Tuhan, dia sumber berkat. Bukan pendeta sumber berkatmu, bukan hamba Tuhan. Sehebat apapun pendeta atau hamba Tuhan, dia tidak akan pernah bisa menggantikan posisimu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ya ingin berurusan dengan saudara secara pribadi. Dikatakan di sana, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Ya. Untuk selama-lamanya, ya dikatakan sana, nenek moyangmu di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Ya, saudara, kita melihat di sana ya bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan. Ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada bangsa ini untuk bertobat. Dia bilang, jangan kamu hidup seperti nenek moyangmu. Tidak mau bertobat, diserukan pertobatan, tidak mau bertobat. Ya Tuhan bilang, ya bertobat, ya kembali kepadaku, kata Tuhan. Ya, di manakah mereka? Mana nenek moyangmu? Apakah mereka akan hidup sampai selama-lamanya? Mana itu nabi-nabi yang menyampaikan firman? Ya, apakah mereka hidup sampai selama-lamanya? Tuhan bilang, tetapi segala firmanku dan ketetapanku yang kuperintahkan kepada hambaku, ya itu sudah pernah sampai kepada nenek moyangmu, tapi mereka tidak mau bertobat. Saudara yang terkasih, penghukuman Allah itu ya terjadi akibat kita ini gak mau taat kepada Tuhan. Ya, jadi jangan hanya berprinsip, oh Tuhan tuh penuh kasih, oh dia pasti mengasihi, biar kita berdosa, biar kita bersinah, biar kita ya judi, biar kita merokok, Tuhan mengasihi. Maaf saudara, maaf ya. Penghukuman Allah itu nyata dan sungguh ada ya. Dia hanya minta kita untuk mentaati dia supaya kita menuai segala yang baik.
Penghukuman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata. Ya, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah atas semua tindakan kita dan perbuatan kita. Bahkan dosa-dosa kita, ya jangan sampai engkau mau bermain-main dengan dosa. Ya, jangan sampai ya kita berdalih dan akhirnya membenarkan tindakan-tindakan yang salah. Mari kita kembali secara pribadi kepada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh mengikuti Dia, saudara, sebagai Tuhan yang benar di dalam hidup kita. Ya, saya berdoa supaya kita semua diberikan kemampuan untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan meninggalkan segala tingkah laku dan perbuatan yang tidak berkenan. Kalau hari ini engkau sedang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, buang semua itu. Mari kita kembali pada Tuhan agar hidup kita memperoleh damai sejahtera dan juga kebahagiaan. Saya ingin kita semua merenungkan firman ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini Tuhan, Engkau yang mengumpulkan kami di Mezbah Doa untuk mendengarkan suara-Mu. Kami belajar dari kisah hidup bangsa Israel di Perjanjian Lama, sebab firman yang ditulis ini adalah pelajaran penting bagi hidup kami untuk kami bisa tahu karakter dan sifat Allah dan mengenal siapa Tuhan itu. Bagaimana kami akan mengalami segala yang tidak baik. Bagaimana kami akan mengalami murka jika hidup kami ada dalam dosa, tetapi kami akan mengalami segala berkat dan kebaikan jika kami hidup dalam ketaatan dan kebenaran. Tuhan, setiap mereka yang masih terikat dengan dosa malam ini, dosa apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, persinahan, homoseksual, lesbian, ya, rokok, minuman keras, judi, segala macam yang tidak berkenan, amarah, kepahitan, iri hati, kebencian, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan kami Bapa. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, depresi, kami buang itu semua dalam nama Yesus. Supaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan melayakkan, mengampuni kami. Yang terikat dengan game online, yang terikat dengan handphone, yang terikat dengan apapun, Tuhan, Engkau yang merdekakan setiap kami agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap rumah tangga demi rumah tangga yang terus setia mengikuti, mencari wajah-Mu, berkati para suami, istri, anak-anak, supaya suami menjadi suami yang takut Tuhan, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, dijauhkan dari pergaulan yang tidak benar, tetapi mereka sungguh-sungguh memiliki masa depan yang cerah di dalam tangan-Mu. Dengan iman kami menyerahkan anak-anak kami, bahkan jodoh mereka ada di dalam tangan Tuhan. Bapa, berkati keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, para single parent, mereka tidak pernah sendiri sebab Tuhan menyertai. Berkati Tuhan, bahkan setiap yang sakit malam ini, terutama sembuhkan secara jiwa agar kami tidak menolak Tuhan, marah, kecewa, tetapi kami bersuka cita. Segala sakit penyakit apapun malam ini, saudara, pegang bagian tubuhmu yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Kami percaya kami memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Kami percaya kami memiliki damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Kami disembuhkan dalam nama Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami hancurkan segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Roh kemandulan kami tolak. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang berkekurangan, Tuhan mencukupi. Mereka membutuhkan pekerjaan. Bukakan Tuhan jalan-jalan yang baru. Yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja menyelesaikan ketika kami bertobat. Berkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa kami, ampuni bangsa kami. Hujan pertobatan-Mu curahkan di atas bangsa ini sehingga orang berbalik dari kejahatan, berbalik kepada kebenaran. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan lindungi, jagai Bapak, agar mereka boleh sungguh-sungguh bekerja dalam takut akan Tuhan. Dijauhi dari segala korupsi, pemberontakan di atas bangsa ini. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati bangsa-bangsa, setiap mereka yang setia berdoa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua yang ada di negara-negara bagian, Tuhan melihat doa-doa kami yang naik kepadamu. Pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami. Pulihkan bumi ini Bapa, bahkan hujan pertobatan-Mu tercurah. Di masa pandemi Tuhan yang menjagai kami. Tidak ada kematian massal, yang ada pertobatan dan kesembuhan massal.
Terima kasih buat malam ini Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara yang setia untuk ikut Mesbah Doa. Shalom, tetaplah bertumbuh menjadi dewasa dalam Tuhan. Tuhan memberkati.